Tawuran antar remaja di kawasan Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat dini hari tadi menelan korban jiwa. Seorang remaja tewas akibat terkena senjata tajam. Dalam tawuran yang terjadi pada Sabtu dini hari ini, sekelompok remaja menyerang kelompok remaja lain dengan berbekal batu dan senjata tajam di kawasan Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat. Aksi saling serang ini menyebabkan seorang remaja tewas oleh sabetan senjata tajam dengan luka di bagian pinggang. Setelah divisum, jenazah Muhammad Zaku Al-Fawas dibawa ke rumah duka di kawasan Kebon Jahe, Jakarta Pusat. Menurut keluarga, pada saat kejadian, remaja 16 tahun ini sedang berjaga di wilayah bersama 3 rekannya sebelum diserang sekelompok remaja. Tiba-tiba di handphone itu udah dirampas. Nah, habis dirampas untuk handphone, itu tadinya motor juga sempat mau dirampas. Tapi sempat udah diteriakin, pelaku sempat kabur, dia lari, tapi jatuh ke sandung. Setelah jatuh udah langsung, katanya udah ditebas sama entah pisau entah apalah. Selain kehilangan nyawa, ponsel korban juga dirampas para pelaku. Sementara sepeda motornya berhasil diselamatkan teman-temannya. Keluarga berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga desa Bedaro, Kabupaten Bungo Jambi berunjuk rasa di kantor desa atau Rio Bedaro. Masa yang didominasi ibu rumah tangga itu menuntut kepala desa membagikan bantuan sosial secara merata. Aksi massa di depan kantor desa Bedaro ini pecah setelah merasa pembagian BLT oleh kepala desa dirasakan tidak adil. Mereka meminta kepala desa membagikannya secara merata. Warga mendesak agar kepala desa memperhatikan hak warganya. Seorang perangkat desa diamankan polisi untuk mencegah pecahnya keributan di tengah aksi yang mulai memanas. Bahkan seorang nenek yang ikut aksi menangis karena tidak mendapatkan bantuan sosial yang sangat diharapkannya. Ada pendapat, artinya penyampaian masyarakat di depan kantor Rio, ternyata dari berbagai tuntutan yang terdiri dari 9 tuntutan kami menganggap tidak diindahkan. Artinya memang begitulah keadaan kami yang di dusun ini, memang payah. Agak miris gitu Bang. Agak miris gitu, melihat data ada 21 orang. Tadi belum, kami tidak bisa menetapkan. Sudah coba kami tahu bahwasanya untuk menetapkan keputusan musyawarah yang sudah kami tetapkan, pasti itu sudah masih minta persetujuan dari BPKP. Kami sudah konsultasi. Ini kan sudah akhir. Gelombang pertama tidak jadi masalah, yang kedua tidak masalah, ini yang ketiga tidak ada masalah. Dan mungkin kami merubah tanpa musyawarah, tidak bisa, kami tangani cepat, tidak mungkin. Dalam aksi ini ada 9 poin yang menjadi tuntutan warga. Salah satunya meminta kepala desa atau Datuk Rio Bedaro membagikan BLT dana desa secara merata. Karena mereka merasa ikut terdampak imbas dari pandemi COVID-19, bukan hanya 21 orang saja yang berhak menerima dana tersebut. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap salah seorang provokator aksi demo anarkistis warga desa Mompang Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, terkait penyaluran bantuan langsung tunai. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah gubuk di tengah persawahan. Magrifat akhirnya diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah gubuk di tengah persawahan di desa Huta Bargot, Mandailing Natal, Sumatera Utara sore tadi. MG ditangkap bersama seorang warga lain bernama Arifin yang diduga sebagai provokator aksi anarkistis warga. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap para pelaku lain, termasuk dalang sebenarnya aksi anarkistis warga saat demo penyaluran bantuan langsung tunai Senin lalu. Dengan tertangkapnya Magrifat dan Arifin, total warga yang telah diamankan polisi berjumlah 13 orang. Polisi juga masih memburu 4 provokator lain termasuk Awaludin yang telah ditetapkan sebagai DPO. Pelaku provokator itu salah seorang yang berhasil kita amankan adalah inisial MG.
Jadi perannya menghasut dia waktu itu ya? Perannya adalah menghasut orang supaya melakukan penyerangan terhadap kepolisian. Oke, dari pemeriksaan yang 11 Bang, ada nggak bertambah dari pengakuan mereka provokator yang telah ditetapkan polisi pula? Provokator yang bertambah dari hasil pemeriksaan pengembangan, baik itu keterangan saksi eksekutor maupun MG tersebut, ada berkembang lagi tersangka yang lain sebanyak 4 orang lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan provokator atau... Sebelumnya pemirsa, unjuk rasa pembagian BLT Rp600.000 di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berujung anarkistis. Selain membakar mobil warga, massa yang anarkis juga membakar mobil dinas Wakapolres Mandailing, Natal. Unjuk rasa terkait pembagian BLT sebesar Rp600.000 di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berujung anarkis pada Senin 29 Juni 2020. Dalam peristiwa ini, pengunjuk rasa juga membakar 2 unit mobil dan 1 sepeda motor anggota polisi serta milik Wakapolres Mandailing, Natal. Polisi terus menyelidiki pelaku pembakaran kendaraan dan Polda Sumatera Utara juga telah mengirim pasukan tambahan ke Polres Mandailing, Natal untuk membantu pengamanan serta penyelidikan. Selain itu, polisi juga memastikan Kepala Desa pengelola BLT telah mengundurkan diri. Para pelaku yang ditangkap polisi diduga provokator dan eksekutor aksi anarkis. Warga menolak penangkapan 3 warga Mompang Julu terkait demo anarkis berujung pembakaran mobil dinas Wakapolres Mandailing, Natal Senin lalu dan menuntut mundurnya Kepala Desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembakar mobil penyanyi dangdut Via Valen sempat mengancam bila keinginannya bertemu Via Valen tidak terpenuhi. Sementara itu Via Valen dan keluarga khawatir atas keselamatan mereka setelah kejadian itu. Kasus pembakaran mobil pedangdut Via Valen meninggalkan trauma bagi korban dan keluarga. Sejak peristiwa yang terjadi 30 Juni lalu, keluarga menjadi takut keluar rumah dan khawatir akan adanya teror lain. Terus istilahnya itu keluarga itu jadi lebih nggak mau untuk keluar rumah gitu karena ada seorang yang ngancam gitu. Dari keterangan saksi, pelaku sempat menyatakan rencana dan ancaman bila keinginannya menemui Via Valen tidak terpenuhi. Katanya, aku minta hak aku Pak, Bang. Apa? Udah ada aja. Kalau aku dikasih, aku ya pergi. Kalau nggak dikasih, lihat aja nanti. Jangan gitulah Bang, aku. Jadi dia sempat ngomong mengancam gitu. Iya. Polisi menetapkan PJ, pembakar mobil, sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sebagai fans fanatik Via Valen. Aksinya dipicu rasa sakit hati karena ditolak bertemu sang bintang pujaan, ditambah perlakuan kurang simpatik yang didapat dari penghuni rumah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana 12 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebelumnya mobil Via Valen dibakar orang yang tak dikenal 30 Juni lalu. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan alat bukti dan tulisan bernada ancaman di tembok rumah penyanyi dangdut tersebut. Api membakar mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen. Video ini diunggah Via Valen di akun Instagramnya. Berdasarkan sejumlah saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, mobil mewah milik penyanyi dangdut Via Valen sengaja dibakar. Jadi ini terduga ini membawa alat botol aqua diisi sama bensin. Selanjutnya pelaku sepertinya ini membakar dari depan, dari kap mesin depan. Api yang terus membesar membakar mobil juga menimbulkan ledakan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang wanita di Medan, Sumatera Utara gerebek suaminya yang sedang bersama selingkuhannya di kamar hotel. Sementara di Jeneponto, suami menembak istri dan selingkuhannya yang tertangkap basah berselingkuh di kamar rumah. Ega Silva Ainayah tak bisa menahan emosi saat menangkap suaminya sedang bersama wanita lain di kamar hotel di Medan, Sumatera Utara. Ega berusaha menyerang wanita yang diduga selingkuhan suaminya ini. Ega mengetahui suaminya Dodi Alfayed berselingkuh dengan wanita lain dari percakapan di pesan singkat ponsel suaminya. Tahunya selingkuh awalnya saya kan nggak tahu password handphonenya. Dia selalu sembunyiin. Tapi saya coba-coba, saya tes, saya coba-coba, akhirnya terbuka passwordnya. Ya udah terus langsung saya buka WA. Terus saya baca chatnya sama selingkuhannya itu. Terus disitulah saya lihat kalau orang tuh mau ke hotel. Ega melaporkan suami dan selingkuhannya ke polisi atas tuduhan perzinahan. Selain itu, Ega juga akan menuntut cerai suaminya walau kini dirinya tengah hamil. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Perselingkuhan yang terbongkar pasangannya terjadi di Medan, Sumatera Utara 1 Juli lalu. Seorang istri menggerebek suami yang sedang bersama wanita lain di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Kekesalan istri ini dilampiaskan ke wanita yang jadi selingkuhan suaminya. Bahkan hingga hari berikutnya dia mendatangi suaminya di kantor Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara dan mengancam akan melaporkan suami serta selingkuhannya ke polisi. Sudah berkali-kali berselingkuh, ketahuan selingkuh sama saya. Dia selingkuh sama wanita yang bernama Jessica Oktaviani Hareva. Tinggalnya di Tanjung Merawa, kerjanya di Indomaret. Saya sudah berapa kali mengetahuinya dan memaafkannya. Sudah berkali-kali saya maafkan. Nah, bahkan terkadang suami saya marah kembali sama saya gitu. Jadi ini yang terakhir kali saya nggak mau maafkan lagi karena tanggal 27 hari Sabtu bulan 6 saya jumpa sama wanita itu dan wanita itu memberikan video mesum mereka dan menyuruh ya udah supaya saya berpisah sama suami saya. Ditunjukkannya lah video mesumnya itu sama saya, video mesum mereka berdua gitu. Berarti memang sengaja kak? Memang sengaja. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, seorang polisi berinisial Bribka HE menembak istrinya dan seorang tentara Serda HA pada 14 Mei lalu. Penembakan diduga karena perselingkuhan antara istri Bribka HE dan Serda HA. HE mendapati istrinya dan HA berada di kamar ketika pulang. Pelakunya adalah anggota polisi, kita akan proses sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Di saat ini memang anggotanya sudah diperiksa di Polda, itu penahanan. Ada selanjutnya kita akan lengkapi berkas yang untuk diajukan ke penuntut umum. Yang bersangkutan kena tindak pidana umum dan juga kena kode etik kepolisian. Istri Bribka HE tertembak di kaki sementara Serda HA tertembak di dada dan pahanya. Keduanya dirawat di rumah sakit. Kontributor iNews melaporkan.